Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perilaku korosi paduan aluminium leleh laser selektif. Di sini ada latar belakang. Peleburan laser selektif adalah metode ideal untuk membuat produk secara langsung dengan kompleksitas geometri tinggi, dengan kedapatan rendah dan ketahanan korosi yang baik. Paduan aluminium banyak digunakan sebagai material struktural penting. Struktur mikro dan sifat mekanik paduan aluminium baru-baru ini dipelajari secara luas. Perilaku korosi sebagai perhatian penting selama servis suku cadang paduan aluminium SLM juga telah menarik banyak perhatian. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa paduan aluminium yang diproses dengan SLM menunjukkan ketahanan korosi yang lebih baik dibandingkan dengan paduan EISI yang dicor dan ditempa, dan paduan EI 2000 berkekuatan tinggi, yang terutama disebabkan oleh fitur struktur mikro yang unik di paduan tinggi. Untuk paduan EISI dengan bentuk jaringan SI yang berbeda, bidang bangunan yang berada menunjukkan perilaku korosi yang berbeda karena permukaannya lebih kasar dengan jumlah cacat yang relatif lebih banyak. Permukaan yang sudah dicetak lebih rentan terhadap korosi dibandingkan permukaan yang dipoles. Perlakuan panas mempunyai efek negatif terhadap ketahanan korosi akibat putusnya jaringan SI. Fitur struktur mikro yang berkorelasi dengan perilaku korosi juga ditinjau dalam makalah ini. Pendahuluan. SLM dikembangkan dari proses sintering laser selektif (SLS). Menurut diagram skematik yang disajikan pada gambar 1, jelas bahwa SLM menunjukkan sinar laser dengan daya tinggi 200 watt untuk melelehkan secara menyeluruh area yang dipilih di setiap lapisan bubuk yang dirancang dengan mencocokkan perangkat lunak. Atmosfer pelindung termasuk nitrogen digunakan untuk menghindari oksida logam cair. Setelah serbuk logam meleleh dan mengeras, silinder bangunan bergerak ke bawah pada jarak yang telah ditentukan. Kemudian perangkat pelapisan ulang menyiapkan lapisan bubuk baru di lapisan bawah dan sinar laser mulai bekerja kembali. Proses pembangunan ini akan berlanjut hingga komponen selesai dibangun. Karena keunggulan luar biasa dari produk SLM seperti fleksibilitas bangunan dan penghapatan bahan baku dibandingkan dengan proses pengecoran tradisional, maka produk SLM dapat diproduksi komponen logam terlepas dari kompleksitas geometri melalui proses SLM. Karena serbuk logam di area yang dipilih seluruhnya meleleh dan mengeras dengan cepat, selama proses pemrosesan, komponen terkait yang diproduksi oleh SLM memiliki kepadatan tinggi, kualitas permukaan yang baik, dan akurasi dimensi yang ideal dibandingkan dengan metode pencetakan 3 dimensi lainnya seperti SLS. Selain itu, struktur mikro yang halus dan dihasilkan dari laju pendapatan yang cepat dapat meningkatkan sifat mekanik secara signifikan. Di sini ada gambar metodenya, bisa dilihat. Uji penurunan berat pada waktu perendaman yang berbeda telah dilakukan untuk mempelajari laju korosi paduan aluminium SLM dengan mengukur penurunan berat setelah perendaman pada waktu yang berbeda. Dua jenis paduan aluminium SLM telah dipelajari dalam uji penurunan berat, yaitu 35 watt larutan NaCl yang terpapar ke atmosfer merupakan larutan perendaman yang sering digunakan, sedangkan HNO3 larutan dengan 3 macam
konsentrasi berbeda juga diterima. Hasilnya menunjukkan bahwa laju korosi menurun secara nyata setelah perendaman 30 hari untuk kedua jenis paduan, dan paduan yang dicetak menunjukkan tingkat penurunan berat yang sedikit lebih rendah daripada paduan Lyon dan kawan-kawan. Menyimpulkan bahwa tingkat penurunan berat badan menunjukkan perubahan serupa ketika EI12SI yang disiapkan SLM direndam dalam 0,1 m HNO3, namun titik balik yang muncul setelah perendaman selama 3 hari menunjukkan laju korosi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan larutan NaCl. Apalagi uji penurunan berat badan dalam 1 m HNO3 menunjukkan sedikit peningkatan pada tahap selanjutnya, dan kurva penurunan berat sampel SLM hampir tumpang tindih dengan sampel yang dicor, menunjukkan konsentrasi HNO3 sangat mempengaruhi perilaku korosi paduan SLM. Dan ini adalah foto hasil dari penelitian yang dilakukan. Hasilnya menunjukkan bahwa laju korosi menurun secara nyata setelah perendaman 30 hari untuk kedua jenis paduan, dan paduan yang dicetak menunjukkan tingkat penurunan berat yang sedikit lebih rendah daripada paduan cor. Menyimpulkan bahwa tingkat penurunan berat badan menunjukkan perubahan serupa ketika EI12SI yang disampaikan SLM direndam selama 0,1 m HNO, namun titik balik yang muncul setelah perendaman selama 3 hari menunjukkan laju korosi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan larutan NaCl. Tingkat korosi. Karena evolusi struktur mikropaduan aluminium SLM setelah perlakuan panas, maka perlu dipelajari perubahan laju korosi. Uji penurunan berat juga digunakan untuk meneliti laju korosi paduan aluminium yang diproduksi SLM setelah perlakuan pasca panas pada suhu yang berbeda. Hasil menunjukkan bahwa laju korosi meningkat setelah pasca perlakuan panas. Laju korosi paduan aluminium AISI 10 mg produksi SLM setelah 2 jam pasca perlakuan panas pada suhu berkisar antara 300 derajat Celcius hingga 550 derajat Celcius telah dipelajari karena parameter pemrosesan dan metode pengujian hampir sama. Kami telah menganalisis secara komprehensif ini dari 2 makalah yang berkaitan dengan pengujian penurunan berat badan setelah perendaman selama 45 hari. Diperoleh hasil laju korosi sebesar 300 derajat Celcius. Sampel yang diberi perlakuan panas lebih tinggi dibandingkan sampel yang diberi perlakuan panas pada suhu 400 derajat Celcius. Menjelaskan perbedaan laju korosi dari lapisan perlindung produk korosi menemukan itu setelah 7 hari perendaman untuk 300 derajat Celcius pada sampel C yang diberi perlakuan panas. Jaringan SI yang merusak dapat dilihat pada lapisan produk korosi melalui mikroorgraf SEM penampang. Adanya jaringan SI yang rusak mengakibatkan lemahnya perlindungan lapisan produk korosi. Lapisan produk korosi untuk 400 derajat sampel C yang diberi perlakuan panas dibagi menjadi 2 bagian. Jadi kesimpulannya, singkatnya perilaku korosi pada paduan aluminium yang diproduksi SLM termasuk paduan EISI, paduan EISI-Mg, dan paduan kekuatan tinggi EICU di berbagai kondisi telah diselidiki oleh penelitian sebelumnya dari aspek figur, struktur mikro, laju korosi, morfologi korosi, dan kinerja elektrokimia. Terima kasih.